Makasih ya. Ini pertanyaannya tingkat tinggi tasawuf. Karena kalau di pondok-pondok santri senior yang ngaji kitab kita. Ada orang-orang ya, orang-orang urusan rezekinya itu levelnya level asbab. Asbab itu artinya usaha. Ikam. Nah, kalau orang itu memang levelnya level usaha, misalnya kerja di kebun, buka warung, ya kerja di situ. Kalau levelnya seperti itu. Ada lagi orang levelnya bukan level asbab, tapi tajrid. Tajrid itu artinya agak usaha. Orang ini semata-mata bertawakal kepada Allah. Dan seandainya gak punya apa-apa, orang ini hatinya tidak goyah, gak punya uang, gak sumpah, gak makan, gak sumpah. Ini namanya makomnya makom tajrid. Kalau gak punya uang sumpah itu harus sebab, itu harus kerja ya. Harus kerja. Yang makom tajrid ini biasanya para aulia ya, para aulia, ulama-ulama yang soleh, orang-orang yang tawakalnya tingkat tinggi, dan dia biasanya gak minta-minta sama orang. Ini yang makom tajrid. Tajrid itu artinya melepaskan diri dari usaha. Dan ini ada orang-orang yang makom tajrid. Dulu di dalam kitab-kitab tasawuf ya, ada namanya ulama yang makom tawakalnya tingkat tinggi. Namanya Imam Ibrahim Al-Khawas, temannya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Ibrahim Al-Khawas ini pergi kemana-mana gak pernah bawa uang. Pernah suatu ketika ikut rombongan jamaah haji. Dulu jamaah haji kan jalan, naik onta, naik apa, gak punya bekal. Beliau pasrah pada Allah. Di perjalanan karena berhari-hari gak makan, akhirnya pingsan. Ditinggal sama kawannya. Mungkin dikira tidur, dikira apa, gak ada yang dimakan dan gak mengeluh. Karena pasrah. Pasrahnya pada Allah ya seperti orang mati pasrah pada yang memandikan. Mau diapakan kan terserah. Itu makom tajrid. Tiba-tiba ketika beliau pingsan, ada orang berbaju putih naik kuda putih datang membangunkan. Ibrahim, bangun. Bawa gelas. Di gelas itu ada minuman putih seperti susu. Setelah diminum, putih seperti susu, lebih manis dari diminum. Begitu diminum langsung gak pernah lapar. Ditanya oleh laki-laki itu, kamu mau ke Madinah? Iya. Bonceng saya. Bonceng. Setelah sampai dekat Madinah, kubah hijau itu kelihatan, makam Rasulullah kelihatan. Orang ini berhenti sini ya. Itu udah kelihatan. Oh iya. Kamu kalau ke makam menghadap Rasulullah, sampaikan salam saya. Sampean siapa? Saya saudaranya. Saya ini Ridwan. Siapa Ridwan itu?
malaikat Ridwan. Kalau orang tajridnya seperti itu bisa jumpa malaikat Ridwan. Dan gak mengeluh pada orang itu. Walaupun gak punya uang gak sumpek. Kalau gak punya uang sumpek, harus kerja orang ini. Jangan makom tajrid. Makom asbab namanya. Memang ada orang-orang seperti itu tuh ada. Sebagian ulama sekarang yang begitu ya. Ada ya. Sebagian guru-guru kami dulu sudah almarhum tahun 2000-an. Tidak kerja dan tidak menerima orang ngasih uang. Kita gak tahu beliau dari mana makannya. Dan kalau ada keluarganya pinjam uang, beliau punya. Akhirnya dulu santri-santri sama wali santri karena ingin ngasih uang repot pada beliau di pondok di Sidogiri. Akhirnya uang itu ditaruh di celah-celah tembok. Akhirnya apa? Celah-celah itu dicor oleh beliau biar gak bisa dimasuki uang. Kalau kita akan dibuatkan lubang sekalian. Itu makom tajrid. Ya ada orang-orang begitu Pak. Ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, apa perbedaan dan persamaan qiyas dengan takwil? Kalau qiyas ini dalam ilmu fikih, ya, dalam ilmu fikih itu qiyas. Contohnya qiyas apa? Misalnya mengapa kita ini kalau sholat membaca usolli? Dalilnya qiyas. Dikiaskan dengan apa? Rasulullah SAW ketika akan umroh, ketika akan ihram haji atau umroh, Rasulullah melafadzkan niat. Dikiaskan dengan itu. Atau Rasulullah melafadzkan niat puasa, Rasulullah melafadzkan niat kurban. Itu kias namanya. Kalau Wahabi gak mau sama kias. Mengapa? Karena bodoh Wahabi itu. Yang gak mau itu orang bodoh biasa. Mengapa kita pakai qiyas? Ya seperti itu memang dalam agama. Ketika ada sahabat ya, mengapa ada qiyas? Ketika Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah mau diutus ke Yaman menjadi hakim. Hakim itu artinya akan menjadi kiai. Ditanya hukum, dijawab. Rasulullah tanya, kaifa taqdi idza arada laka qada? Kamu nanti gimana cara memutuskan hukum? Kalau ada keputusan harus kamu keluarkan. Apa kata Sayyidina Mu'adz? Aqdi bi kitabillah. Saya putuskan dengan apa yang ada di Al-Qur'an. Rasulullah tanya lagi, fa in lam tajid fi kitabillah. Kalau kamu gak jumpa di dalam Al-Qur'an, aqdi bi sunnati Rasulillah. Aku putuskan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah tanya lagi, fa in lam tajid fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah SAW. Kalau kamu gak jumpa dalam Al-Quran dan hadis, kamu gimana? Kata Sayyidina Mu'adz, ajtahid bi ra'yi wala. Saya berijtihad dengan pendapat saya dan saya bersungguh-sungguh dalam ijtihad. Ijtihad itu artinya apa? Bisa pakai dalil umum, bisa menggunakan qiyas. Jadi bukan langsung bid'ah, tapi ijtihad. Coba Sayyidina Mu'adz ini Wahabi, gampang jawabannya. Mu'adz, kalau kamu ada pertanyaan hukum, kamu gak jumpa di dalam Al-Quran dan hadis, kamu apakan? Coba sahabat itu Wahabi, pasti menjawab, saya bid'ahkan Rasulullah. Tidak ada begitu dulu. Wahabi sekarang ini tidak ada di Al-Quran hadis langsung dibid'ahkan. Enggak gitu caranya. Itu bukan manhajnya Rasulullah itu. Bukan manhajnya para sahabat. Manhajnya siapa? Itu manhajnya Wahabi. Enggak mau sama qiyas. Ini kan YouTube Pekanbaru kan, Wahabinya dengar nanti.
Dan biasanya dipotong-potong. Video saya yang di An-Nur ada yang dipotong sama Wahabi. Masuk TikTok apa nanti kasih judul apa. Nanti yang ini ada juga ini. Tidak apa-apa lah. Dasar gak dapat hidayah. Takwil. Ya, takwil ini artinya membawa pengertian ayat atau hadis yang tidak jelas maknanya pada pengertian yang sesuai, ya, yang sesuai dengan dalil. Pada makna kedua, ya, pada makna kedua karena ada dalilnya. Pada makna kedua itu takwil namanya. Ini dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini kajian lain lah kapan-kapan. Ini khusus bermazhab masalah fikih. Kalau pertanyaan pertama cocok. Dan qiyas ini sebagian besar di dalam fikih itu qiyas. Nggak ada yang nggak pakai qiyas. Kalau nggak pakai qiyas ya dalil umum. Contohnya orang Wahabi mengharamkan rokok. Rokok kan Wahabi haram. Kalau aswaja kan halal. Makruh. Gak ada di dalam Al-Quran hadis yang jelas mengharamkan rokok, gak ada. Itu yang ada dalil-dalil umum atau qiyas. Ini banyak sekali ini pertanyaan.